40 tahun silam, kakek Royan bekerja di Kalimantan dan menikah dengan Oma Hani, seorang pengusaha batu bara dan tambang emas asal Kalimantan. Mereka dikaruniai 3 anak, si sulung Bagus Romli, Rosalia Berta, dan Sakina Melia. Kira-kira 18 tahun lalu, kala anaknya masih remaja, Oma Hani menjalin affair dengan seorang karyawannya. Kakek yang merasa dikhianati merasa sakit hati dan membawa semua anaknya pulang ke Lampung. Oma Hani akhirnya menikah dengan lelaki itu. Namun pernikahan mereka tidak bahagia. Oma Hani tidak tahu jika lelaki itu masih hidup serumah dengan istrinya. Mengakunya sudah lama bercerai. Mengetahui hal itu, tentu saja Oma Hani sangat kecewa. Setelah bertengkar hebat, suami barunya itu kabur. Wanita parubaya itu merasa amat bersalah kepada suami dan anak-anaknya. Ia juga kesepian tanpa mereka. Hingga akhirnya Oma Hani memaksa 2 pembantunya beserta anaknya tinggal di rumahnya yang besar dan mewah untuk menemani dirinya. Sejak saat itulah Oma Hani mulai sakit-sakitan. Desa Beringin namanya, masuk wilayah Kabupaten Kota Agung Provinsi Lampung, yang memiliki panorama yang indah dan asri di sebelah utara daerah perkotaan. Kira-kira 60 km ke selatan daerah pantai berbatasan dengan Pulau Jawa. Dari atas mercusuar pantai yang tingginya 40 meter akan terlihat kota Jakarta dan Pulau Jawa yang membentang panjang. Di kampung halamannya ini, di tengah hamparan kebun dan sawah yang luas, kakek Royan mendirikan asrama pelangi. Rosalia dan Sakina membantu mengurusinya. Sedangkan Bagus bertugas di kepolisian Surabaya sehingga jarang pulang. Asrama menampung 24 gadis remaja. Kamar berderet berhadapan. Tiap kamar ditempati 2 anak. Selain bekal agama, para gadis dilatih berorganisasi dan wirausaha untuk memupuk jiwa kreatif dan mandiri. Dari berkebun, menjahit, dan membuat makanan untuk dijual, mereka tak harus mengerjakan semua, boleh memilih 1 atau 2 saja yang disangani. Uang hasil penjualan kembali kepada mereka untuk jajan sehari-hari. Biaya operasional asrama dan sekolah sudah ditanggung oleh keluarga kakek Royan. Kegiatan asrama dimulai pukul 3 sore, usai istirahat dan salat asar. Mereka melakukan pekerjaan yang dipilihnya, berkebun atau bikin kue. Selesai pukul 5 sore, mereka lantas membersihkan diri. Usai sholat maghrib berjamaah dilanjutkan ngaji hingga jam 8. Usai sholat isya berjamaah, kegiatan ditutup dengan makan malam bersama. Setelah itu mereka bebas melakukan apa saja. Belajar, nonton TV di aula, atau melakukan hobinya masing-masing. Menulis puisi, membaca, merangkai bunga, bahkan hobi tidur. Jam 10 malam televisi dan lampu dimatikan semua, kecuali lampu tidur 5 watt. Tokoh dalam cerita ini adalah gadis kelas 11 yang berjumlah 8 orang. Dimulai dari Putri Kirana, yang biasa dipanggil Putri, menjadi bendahara koperasi sejak 2 tahun lalu. Gadis ayu berkulit kuning dan bermata sipit itu mempunyai masa lalu yang rumit dan sulit. Putri masuk lingkungan keluarga kakek Royan dengan membawa trauma, juga kepedihan yang dalam. Hingga kini masuk tahun kelima. Karena alasan Putrilah, kakek Royan mendirikan asrama. Kala itu Putri yang tinggal di rumah kakek mulai masuk SMP dan tidak memiliki teman perempuan sebaya. Rumah kakek memang agak jauh dari tetangga. Kakek kasihan melihat Putri kesepian. Setelah gedung asrama jadi dan siap ditempati, kakek menghubungi guru SMU Bakti untuk mencari penghuni. Diutamakan dari keluarga yang tidak mampu, anak yatim atau yatim piatu. Kecerdasan tidak menjadi patokan, asalkan si anak punya tanggung jawab dan kemauan besar untuk belajar. Tahun pertama, kedua, dan ketiga masing-masing menerima 6 anak. Tahun berikutnya tidak lagi mencari siswa karena kamar sudah penuh. Pengecualian untuk Via dan Leana yang mengalami kepedihan. Lanjut perkenalan pada sosok manis dan berusia paling tua, Leana, sebagai ketua si perkebunan. Sikapnya lembut, sopan, dan perhatian kepada semua orang. Para gadis menyukainya dan memanggil Simbo. Artinya bisa ibu atau nenek. Mayoritas mereka berdarah Jawa atau campuran Lampung Jawa. Sehari-hari menggunakan bahasa campuran Indonesia, Jawa, dan Lampung. Ketua asrama yang juga ketua koperasi bernama Desi Kumala. Tubuhnya bongsor, cantik, putih, dan agak genit.
Namun setahun belakangan ini Desi menjadi agak pendiam. Kata-kata dan sikapnya dijaga, terutama jika berhadapan dengan pria. Semua itu gara-gara si Ucil, putranya Bu Ita. Tahun lalu Desi dan Putri belajar di rumah Bu Ita untuk mengikuti lomba Olimpiade Fisika. Desi yang ramah dan ceria menggoda Ucil yang belajar tak jauh dari tempat duduknya. Ia memuji Ucil yang pintarlah, tampan, pemuda idaman, dan lain sebagainya. Rupanya Ucil yang lebih muda 3 tahun dari Desi termakan rayuan itu. Pemuda tampan berkacamata minus yang tengah puber itu pun jatuh cinta pada Desi. Sering ia titip kado pada gadis asrama untuk Desi. Tentu saja Desi kelabakan. Sekretaris koperasi adalah Sasi. Sasi yang bertubuh cukup mungil dan ceplas-ceplos itu membantu Leana bercocok tanam di kebun. Keduanya pekerja keras dan telah menghasilkan sayuran berkualitas. Si kerajinan tangan dipegang Heni, gadis kurus paling tinggi seasrama. Ia terampil membuat bunga-bunga dari kain perca dan dimodif dengan kain emas. Hasil karya Heni lantas ditata dalam jambangan, menghiasi aula, rumah kakek Royan, dan sekolahnya. Kak Ros yang rajin membelikan vas atau jambangan, juga bahan dan alat kerajinan lainnya. Bakat Heni yang lain adalah makan. Ia berhenti ngemil saat tidur saja, namun tubuhnya tetap kurus. Heni tidak suka bergosip. Jika di dekatnya ada temannya bergosip, Heni langsung menegurnya dan tak segan-segan memarahi. Sedangkan Mirna yang paling menonjol kecantikannya menjadi ketua sipangan. Sangat cocok dengan hobinya yang suka masak dan bikin cemilan. Mirna dikenal dengan keusilannya. Suka banget menjahili teman. Mirna suka menolong orang lain, namun jika sudah marah, ia bisa meledak-ledak dan kalap. Mirna sudah yatim piatu, hanya memiliki seorang adik yang kini diasuh neneknya. Setiap akhir bulan, pengurus dan anggota koperasi mengadakan rapat rutin, seperti malam itu. Rapat dihadiri oleh semua anggota, pengurus, dan pembina asrama, yaitu Kak Ros dan Kak Sakinah. Semuanya berkumpul di aula. Kak Ros dan Sakinah duduk di depan bersama pengurus. Apabila keduanya duduk bersama, para gadis asrama seringkali membandingkan satu sama lainnya. Kak Ros yang berusia 32 tahun dan belum menikah, memiliki wajah dan tubuh yang mempesona. Cantik, kulit kuning bersih dan tubuh semampai. Sepasang mata khas India turunan dari ayahnya. Gadis asrama yang sebel dengan sikapnya hanya bisa meruntuk dalam hati. Pantas nggak laku kawin. Galaknya melebihi harimau menyusui. Pastinya laki-laki pada takut mendekati. Pembawaannya tegas dan lugas cenderung galak. Semua itu dilakukan untuk mendisiplinkan para gadis. Namun di balik sikap tegasnya, sebenarnya Rosalia itu sangat baik dan penyayang. Ia menyayangi semua dan melindunginya sepenuh hati. Namun pembawaannya yang kurang luas membuat para gadis takut kepadanya. Sakinah Melia juga cantik. Mirip dengan ibunya, Oma Hani. Postur tubuh dan wajahnya khas suku Borneo. Tubuhnya sedikit lebih pendek dari Kak Ros, berusia 27 tahun. Sejak SMP Sakinah masuk pesantren hingga tamat kuliah. Mengambil S2 Ekonomi Syariah di Jakarta. Sikap dan gerak tubuhnya lincah, cenderung tomboy, namun bicaranya halus dan sopan. Kelembutan dan kesabarannya membuat para gadis menyukainya. Jika sedang berdebat atau bertengkar dengan Kak Ros yang sedang marah, Sakinah memilih kabur. Gadis selesung pipit itu sebenarnya telah memiliki pemuda idaman, dan Kak Ros mengetahuinya. Kak Ros dengan lapang dada terus mendorong adiknya untuk segera menikah. Ia tak mau menjadi penghalang kebahagiaan adik tercintanya, namun Sakinah tidak bergeming. Toh, dirinya juga belum ingin menikah dalam waktu dekat. Sakinah dan Bagus Romli sangat mirip parasnya. Keduanya juga cocok satu sama lain. Jika Sakinah dimarahi Kak Ros, Bagus tidak terima dan selalu membelanya. Hal itu membuat Kak Ros sangat kesal. Sebenarnya Bagus menyayangi kedua adiknya dan tidak pernah membedakan mereka. Hanya saja Bagus kasihan kepada Sakinah yang tidak pernah melawan apabila disakiti kakaknya. Begitulah sekilas cerita tentang keluarga kakek Roya. Rapat koperasi dimulai. Desi dan Sasi memberi sambutan sebagai ketua dan sekretaris. Terakhir Putri melaporkan kondisi keuangan. Kalau sudah begini, semua khusyuk mendengarkan.
Tatapan Putri menekuni buku kas, menjelaskan pemasukan dan pengeluaran secara rinci bulan ini. Jadi total kas ada 14.500 rupiah. Pungkas Putri lalu mengeluarkan uang dari dalam tas kecil. Sejenak ia menghitungnya, lalu diserahkan kepada Kak Ros. Sebanyak 12 juta saya setorkan, sisanya saya bawa 2.500.000. Kak Ros menerima uang. Sakinah langsung menghitung sejumlah 300.000 sebanyak 24 bagian untuk dibagikan kepada para gadis. Bulan ini pendapatan lebih kecil dari bulan lalu. Ungkap Kak Ros kecewa. Maaf Kak, hasil sayuran menurun karena sudah melewati masa panen. Harga tomat dan cabai juga turun di pasaran. Desi membela. Jika satu sisi barang tidak mendapat keuntungan banyak, kalian harus lebih inovatif dan kreatif, terutama untuk para pengurus. Kak Ros mulai mengeluarkan jurus motivasi dengan gayanya yang tegas, menatap mereka satu persatu. Gimana caranya agar pendapatan kita meningkat atau tetap stabil, produksi barang baru yang bagus, yang sekiranya laku dijual di pasaran. Itu salah satu usahanya. Para gadis saling tatap dan manggut. Seperti biasa, Sakinah hanya menebar senyuman untuk melunakkan suasana yang mulai tegang. Niat Kak Ros memang baik, namun mereka masih muda belia. Belum bisa diberi tanggung jawab sebesar itu. Mereka mau mandiri dan berusaha saja sudah bagus di tengah kesibukan belajarnya. Sakinah sering mengungkapkan kekeberatannya itu, namun malah berujung pertengkaran. Kak Kos tetap kukuh pada pendiriannya. Sakinah mengalah. Akhirnya ia terjun langsung membantu usaha mereka. Misalnya produk keripik pisang, Sakinah ikut menanam pisang, memanen, mengolah dan memasarkannya hingga ke tangan konsumen. Begitu pula dengan sayur dan buah-buahan lain. Di samping untuk membantu mereka, Sakinah tidak ingin masyarakat menganggap keluarganya hanya ingin memanfaatkan tenaga para gadis itu dengan dalih memberikan fasilitas tempat tinggal di tempatnya. Sakinah sangat menjaga hal itu. Maaf Kak Ros, Kak Sakinah, dan teman-teman semua. Kemarin Putri kehilangan lagi uang koperasi, 500.000. Mirna tiba-tiba nyeletuk, menghentak kesunyian. Semuanya spontan menatap Putri. Putri langsung gugup, sekilas melempar tatapan tajam ke arah Mirna. Tak menyangka berani mengungkapkan hal itu di dalam forum. Kenapa Putri tidak pernah lapor? Pekik Sakinah prihatin. Ini ketiga kalinya kehilangan. Sebagai bendahara, Putri harus bisa menjaga keuangan dengan baik. Jika ada yang hilang, Putri harus bertanggung jawab mengembalikan sesuai dengan peraturan. Kak Ros menanggapi dingin. Putri terdiam dengan muka merah. Batinnya menyalahkan Mirna. Gemas, ingin sekali membentot bibirnya. Kasak kusuk pun terdengar. Para gadis sibuk menduga siapa pencurinya. Rita, Rani, Heni, Desi. Lengkingan suara Kak Ros bergema. Segera menghentikan kasak kusuk. Semuanya terdiam. Yang disebut namanya segera ke depan menghampiri Sakinah. Mereka menerima uang bulanan dengan riang. Uang hasil keringat sendiri amatlah istimewa. Melihat Putri terdiam keluh, Mirna pun mendekati. Maafkan aku, Put. Aku ingin hal ini ada tindakan dari pengurus, biar nggak berlarut-larut dan pencurinya bisa tertangkap. Bisik Mirna sesal, dielusnya bahu Putri lembut. Tidak ada respon kan, tetap saja aku yang disalahkan, saut Putri ketus. Pembicaraan mereka didengarkan Sakinah yang merasa iba. Kak Ros hanya menatapnya sekilas. Putri merasa bagai tusukan pisau. Begini nasib orang yang numpang hidup. Harus sabar dan ikhlas, intinya pasrah, keluh Putri dalam hati. Rapat selesai, semua gadis kembali ke kamar masing-masing. Lea menyusul langkah Putri yang menuju kamarnya. Ia tak berani berkata apa-apa, ia tahu perasaan Putri masih gulana. Mirna lebih dulu masuk kamar dan mengeluarkan 3 toples plastik dari bawah ranjangnya. Putri, Mirna, dan Lea berbincang di lantai sambil makan keripik singkong. Perlahan kekesalan Putri mulai mencair. Ini produk kami terbaru loh. Aku dan Sasi coba bikin rasa baru. Ada rasa pedas, manis, keju, rasa ayam. Mirna semangat promosi. Enak rasa ayam ini, Putri angkat jempol. Renyah, pedasnya pas, sahut Lea. Mendadak Sasi datang dengan tergopoh-gopoh dan wajah serius. Langsung masuk kamar dan duduk bersimpuh di depan teman-temannya. Ketiga gadis memusatkan perhatiannya pada Sasi, dipenuhi tanda tanya. Via punya baju baru loh. Kemarin beli di toko sepulang sekolah.
Tabungannya banyak kali, tukas Putri menepis prasangka buruk yang belum tentu benar. Sasi mendelik. Dia suka jajan. Uang saku kita sama kan? 300.000 sebulan. Masuk akal nggak sih? Peki Sasi tertahan meluncurkan argumennya. Mirna pegang dahi melihat atas, coba mengingat sesuatu. Seminggu lalu dia ngajak aku belanja ke pasar. Dompetnya penuh uang. Dia membeli tas dan sandal. Aku juga dibelikan sandal. Mirna membuka lemarinya, mengeluarkan sandal baru dan bagus. Lalu ditunjukkan kepada teman-temannya. Sepasang sepatu sandal wanita kulit warna coklat dengan hiasan pita di atasnya. Label harga masih ada senilai 130.000. Putri dan Lia terbelalak melihat harganya. Sasi bagai mendapatkan angin, juga Putih yang tak terbantahkan. Maka ia makin percaya diri. Aku juga mikir, dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Ditatap temannya lekat minta dukungan. Tapi agama kita melarang suudon. Putri segera menengahi. Putri benar. Kita yang berada di sini hampir senasib. Datang dari keluarga miskin atau yatim piatu. Tapi siapa tahu ada saudara atau orang lain yang memberi uang. Salah Liana. Seperti dulu, aku pernah mendapat wesel dari ayah yang kerja di Arab. Pamanku yang di Jawa juga pernah mengirim uang. Setiap orang punya rezeki sendiri-sendiri. Ibu Lia dengan lembut dan bijak. Ucapan Lia bagai menohok dada Sasi dan Mirna. Keduanya saling tatap dan cengar-cengir malu. Mereka tak menyadari. Sesaat setelah Sasi masuk kamar, Via berdiri di luar, mendengarkan obrolan mereka. Dadanya bagai diremas-remas, teramat sakit. Tidak menyangka sama sekali Sasi dan Mirna yang selama ini terlihat baik di depannya,